memantapkan kerjasama. Tak tega lihatnya, Shin Tae-yong sujud syukur di depan Erick Thohir saat diresmikan kembali jadi asisten timnas Indonesia dampingi Patrick Kluivert. Terima kasih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Seperti biasanya tak lupa kami sampaikan semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dalam menekuni rutinitas sehari-hari, dan apapun yang Anda lakukan dan Anda usahakan senantiasa berjalan lancar. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana kekisruhan, ya, anggap aja kekisruhan, karena memang berita ini masih belum pasti datangnya, dan setelah saya telisik dari beberapa media cetak, ya, memang kehadiran STY yang digembar-gemborkan katanya kembali melatih itu nggak bener, hoax. Tapi kenapa banyak channel-channel memberitakan seperti ini? Ya, maklum lah. Mereka ingin penontonnya membludak, ingin cuan banyak, apapun akan dilakukan, termasuk ya anggap saja menipu penonton dengan berita-berita hoax. Menurut saya pribadi, setelah saya telisik di beberapa media cetak, TV One News, Bola.com, Kompas TV, dan macam-macam, itu ndak ada yang namanya ST kembali melatih, itu ndak ada. Lalu kenapa saya reaksi video ini? Agar kita semua Anda teredukasi bahwasanya kita tidak bisa dibodohi oleh konten-konten yang nggak bertanggung jawab seperti ini. Contohnya kita saksikan bersama. 걸려있는 모습을 보고 싶어서 건드렸었는데 그게 잘 안 돼서 좀 죄송스럽지만 어떻게 언제 어디서 어떻게 되든 항상 국기는 그 나라의 얼굴이기 때문에 존중받아야 된다 생각은 마음 변함이 없다. Itu juga yang kita inginkan kan teman-teman, agar timnas kita bisa mendapatkan prestasi. Karena kan Coach Shin Tae-yong ini kita tahu adalah pelatih yang profesional. Ya, teman-teman sudah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong kan. Ya, setelah belasan tahun kita gak lolos ke Piala Asia, timnas Indonesia senior bisa lolos. Nah, sekarang tinggal bagaimana mereka memantapkan kerjasama. Tak tega lihatnya, Shin Tae-yong sujud syukur di depan Erick Thohir saat diresmikan kembali jadi asisten timnas Indonesia dampingi Patrick Kluivert. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kita dukung perjuangan kepada Coach Shin Tae-yong, ya. Iya, kita harapkan yang terbaik dan kita selalu dukung Coach Shin Tae-yong, baik secara online dan sekarang kan bisa secara offline, dan kita juga masih menunggu rilis terakhir oleh Coach Shin Tae-yong. Saya juga masih menunggu list itu, tapi saya pikir tidak akan ada banyak perubahan. Tentu akan dipertahankan terutama kepada Coach Shin Tae-yong, ya. Jakarta, 19 Juni 2025, laporan khusus redaksi Garuda Merdeka. Sebuah momen langka yang penuh haru dan tak terlupakan terjadi di ruang konferensi PSSI House, Senayan, Jakarta. Di hadapan para wartawan, ofisial, dan tamu undangan penting, pelatih kawakan asal Korea Selatan Shin Tae-yong melakukan sujud syukur sembari menangis di hadapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tindakan ini dilakukan sesaat setelah dirinya diumumkan secara resmi sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, mendampingi pelatih kepala Patrick Kluivert untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemandangan menggetarkan itu langsung membuat suasana ruangan hening. Tak sedikit yang menitikkan air mata, termasuk beberapa pemain timnas yang turut hadir di sana. Sikap STY, yang dikenal tegas dan nyaris tak pernah menunjukkan emosi ekstrim di ruang publik, menjadi bukti bahwa jabatan ini lebih dari sekadar tugas profesional baginya. Ini adalah misi jiwa. Ini adalah pengabdian. Shin Tae-yong sebenarnya telah menyelesaikan masa kontraknya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal 2025. Meski menuai banyak pujian karena membawa timnas menembus Piala Asia dan tampil apik di berbagai ajang, keputusan PSSI untuk mencari sosok baru dengan pendekatan Eropa sempat menimbulkan pertanyaan publik. Namun hubungan antara STY dan federasi, terutama dengan Erick Thohir, tidak pernah memburuk. Justru di balik layar, Erick disebut berkali-kali berkomunikasi pribadi dengan STY, membicarakan rencana besar jangka panjang timnas Indonesia. Saat Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih kepala, diskusi mengenai kemungkinan bergabungnya STY sebagai tandem strategis mulai masuk tahap serius. Kami tidak pernah benar-benar melepas Coach Shin. Kami hanya sedang mencari cara agar pengabdian dan pengalamannya tetap hidup dalam sistem baru timnas, ujar Erick dalam wawancara eksklusif. Hari itu, 17 Juni 2025,
Awalnya hanya dijadwalkan sebagai rapat internal teknis yang akan ditutup dengan pengumuman pelatih-pelatih pendamping Patrick Kluivert. Namun ketika Erik secara langsung menyebut nama Shin Tae-yong sebagai asisten pelatih utama yang akan memimpin sektor taktik bertahan dan analisis lawan, sorak tepuk tangan membahana. ST yang duduk di samping Kluivert langsung berdiri, membungkuk ke arah Erick Thohir seperti adat Korea, lalu tiba-tiba berlutut dan melakukan sujud syukur. Wajahnya tertunduk, bahunya terguncang karena tangis. Saya tidak pantas, tapi saya bersyukur. Saya akan menebus kepercayaan ini dengan kerja keras dan dedikasi, ucap Shin dalam bahasa Korea, yang diterjemahkan oleh Kim Jae-hong, analis video timnas. Reaksi Erik? Ia langsung berdiri dan memeluk ST dengan kedua tangan. Patrick Kluivert menepuk punggung Shin sambil berkata, "You're part of us now, again. Welcome back, coach." Di antara para undangan, beberapa pemain senior seperti Asnawi Mangkualam, Mark Klok, dan Rizky Ridho tampak meneteskan air mata. Mereka yang dibesarkan ST selama 4 tahun terakhir seolah menyaksikan seorang ayah yang kembali ke rumah. Asnawi mengungkapkan, "Waktu Coach Shin sujud, dada saya sesak. Kami tahu betapa besar cintanya ke tim ini. Itu bukan drama, itu hati." Kamera media menangkap momen-momen kecil. Marcelino menutup wajahnya dengan tangan, Syahrul Trisna terlihat berdoa dalam diam, dan Kluivert mengusap mata yang basah. Tindakan sujud ST tidak hanya menuai simpati, tetapi juga menjadi simbol budaya kerja keras, kerendahan hati, dan kesetiaan ala Asia Timur. Di Korea, sujud adalah bentuk penghormatan tertinggi. Para pengamat menyebut, sujud itu bukan karena merasa kalah, tapi karena merasa diberi kesempatan lagi untuk menyelesaikan perjuangan yang belum tuntas. Kolumnis olahraga nasional, Budi Darmawan, menulis, Shin tidak memohon-mohon jabatan, tapi saat diberikan kepercayaan lagi, ia bersujud karena tahu, ini adalah beban sejarah. Meski secara formal ST bukan pelatih kepala, perannya dalam sistem Kluivert sangat besar. Ia akan mengatur struktur pertahanan dalam situasi lawan superior fisik, analisis lawan berdasarkan pengalaman di Asia Timur, latihan fisik dan mental intensif untuk pemain lokal, pemantauan progres pemain diaspora dan naturalisasi. Kluivert menyebut ST sebagai co-coach, bukan asisten. Dalam banyak sesi latihan, ST bahkan akan memimpin langsung, terutama saat menghadapi negara-negara dengan filosofi Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Momen dramatis itu juga beriringan dengan satu kabar besar lainnya. ST membawa langsung calon pemain naturalisasi baru, Jairo Riedewald, dari Belanda. Gelandang bertahan berusia 28 tahun itu disebut sebagai investasi krusial untuk menghadapi tekanan lawan di lini tengah. Riedewald yang pernah memperkuat Ajax dan Crystal Palace sudah menyatakan kesediaan membela merah putih. Bahkan ia hadir di ruangan rapat, menyaksikan langsung ST sujud, dan mengaku tersentuh. "Saya baru kenal Indonesia, tapi saya langsung tahu ini bukan sekadar tim. Ini keluarga." Media nasional dan internasional ramai memberitakan aksi STY. Televisi Korea seperti KBS dan JTBC menayangkan ulang momen sujud itu sebagai breaking news. Di Indonesia, video itu viral di TikTok, Instagram, dan YouTube. Tagar ST sujud dan terima kasih Shin Tae-yong menjadi trending selama lebih dari 24 jam. Bahkan Presiden Jokowi mengomentari momen tersebut. "Jarang ada pelatih asing yang mencintai Indonesia sedalam Coach Shin. Saya menyaksikan sujud itu dan saya tahu, kita sedang membangun tim yang tidak hanya kuat, tapi juga penuh hati." Dengan atmosfer baru, pelatih ganda, dan tambahan kekuatan dari diaspora, Indonesia kini lebih siap dari sebelumnya. 4 stadion utama, GBK, JIS, GBT, Sijalak Harupat, sudah dinyatakan FIFA layak digunakan. Lebih dari 150 media internasional mendaftar untuk liputan. Timnas dijadwalkan akan menghadapi laga pertama kontra Jepang pada 5 Agustus 2025 di GBK. Jairo diproyeksikan sudah bisa bermain jika naturalisasi rampung Juli. Sujud Shin Tae-yong bukan akhir cerita. Itu adalah prolog dari perjuangan yang lebih besar. Di pundaknya kini bukan hanya beban taktik, tetapi beban moral, cinta, dan pengabdian. Dan mungkin, dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, tidak ada momen yang lebih menyentuh dari seorang pelatih asing yang berlutut, bukan karena kalah, tapi karena terlalu mencintai tim yang ia bela. Kini Indonesia tidak hanya memiliki pelatih berkualitas dunia. Indonesia memiliki jiwa kepemimpinan yang saling melengkapi. Patrick Kluivert dengan pengalaman Eropa, Shin Tae-yong dengan semangat Asia, dan dukungan rakyat yang tidak pernah padam.
Round 4 adalah panggung terakhir sebelum Piala Dunia. Jadi pemirsa, seperti yang awal saya bilang tadi, kalau Anda ingin cross-check silahkan ketik aja Tribun News, Kompas TV, TV One News.com, RCTI, dan lain sebagainya. Media-media elektronik yang mengaplikasikan dirinya menjadi media cetak pun itu tidak ada konfirmasi bahwasanya STY kembali. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwasanya jikalau, jadi belum ya, seandainya benar-benar kembali itu memang diharapkan. Tapi yang katanya STY sudah kembali, rapat dan sebagainya, sujud syukur itu tidak ada. Jadilah itulah. Jadi fungsinya ya, guna saya mereaksi seperti ini, memang banyak dari para penonton itu komen ya, berita hoak, macam-macam dan sebagainya, semoga dan ini dan itu. Ya ini harapan penonton memang seperti itu. Nah, dieksploitasi oleh channel-channel yang nggak bertanggung jawab, beritanya dikembangkan seolah-olah STY memang hadir, tapi betul-betul nggak ada. Mereka itu bohong. Jadi Anda tidak perlu risau, Anda tidak perlu marah-marah, carpe diem istilahnya. Jadi udahlah, mereka ingin penontonnya banyak, jadi bikin berita-berita palsu seperti itulah. Kalau Anda ingin berita akurat, Tribun News, Kompas TV, Bola.com, dan lain sebagainya, media cetak itu ketik aja sudah. Nanti berita-berita aktual akan tampil. Nah, seperti itu. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin kurang berkenan dari saya. Tiada lain karena kita ini ingin menginformasikan apa yang terjadi kepada Anda semuanya, termasuk saya penggemar Timnas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.